Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali insyaallah di materi yang kelima. Di materi yang kelima ini insyaallah kita akan fokus dan lanjutkan pada ayat yang ke-13, 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Untuk teknisnya masih sama, insyaallah masing-masing di tiga ayat ini nanti kita akan ulang 3 kali, masing-masing 3 kali, dan putaran yang kedua kemudian nanti ayat dan terjemah, lalu tafsir tadaburnya insyaallah kita akan bahas. Untuk yang pertama, langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Silakan teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-14. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Pada ayat yang ke-14 ini teman-teman juga bisa berhenti di bagian khalaq, tetapi dia bacanya ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ya, tetapi kalau mau lanjut di wasal seperti tadi. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Silakan teman-teman dihafalkan. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Itu di ayat yang ke-15. Lalu di ayat yang ke-15 kita lanjutkan ke ayat dan terjemahannya ya. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Wa asirru qawlakum, dan rahasiakanlah perkataan kalian, aw ijharu bih, atau awijiharubi, atau nyatakanlah dengannya. Innahu alimun bidatis
sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Dia Maha mengetahui dengan yang ada di dalam dada. Ya, artinya, dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ya. Kemudian ayat yang ke-14, ala ya'lamu man khalaqo. Jadi apakah tidak mengetahui, ya, ya'lamu mengetahui, man khalaqa yang menciptakan, wa huwal latiful khabir, dan dia latiful maha halus, khabir maha teliti. Artinya apakah pantas Allah yang maha menciptakan, Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia maha halus, maha mengetahui. Itu dia yang ke-14. Kemudian ayat yang ke-15, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Huwallazi, dan Dia yang ja'ala lakum, ya, menjadikan bagi kalian arda, bumi, dhalulan famshu fi manakibiha, ya, mudah dijelajahi, famshu, maka jadikanlah fi manakibiha, disengaja penjurunya, wa kulu min, dan makanlah, wa kulu min rizki, dan makanlah sebagian dari rezeki, rezekinya, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya dibangkitkan. Ya. Artinya di sini Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Itulah untuk ayat dan terjemahnya. Bismillah, kita lanjutkan di bagian tafsirnya ayat 13 sampai dengan ayat 15. Dari ayat 13 kata Allah Subhanahu wa taala tadi, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Menurut riwayat Ibnu Abbas di tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, di sini beliau mengatakan bahwa pada satu waktu ketika orang-orang musyrik mempergunjingkan, ya, dan mencaci maki Nabi Muhammad SAW, maka di sini Allah menurunkan kepada beliau segala perkataan yang dibicarakan mereka ataupun orang-orang musyrik itu, dan sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, rendahkanlah suaramu agar suaramu tidak diperdengarkan oleh Tuhan Muhammad. Lalu maka turunlah ayat ini, ya, ayat 13-14 ini, yang diantara lain menjelaskan bahwa tiada suatu apapun yang luput dari pengetahuan Allah. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa Dia maha mengetahui segala apa yang dirahasiakan, ya, dinyatakan oleh hambanya, baik berupa perkataan, kemudian perbuatan, dan segala yang dirasakan oleh hati, terlebih juga panca indera kita. Dan sesungguhnya pengetahuan Allah ini tak mengenal ruang dan tak mengenal waktu, bahkan yang tersembunyi sekalipun Dia pasti dapat mengetahuinya. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa-apa saja pun yang kita kerjakan, baik tersembunyi, baik apapun, semuanya diketahui oleh Allah, Maha mengetahui. Maka di sini juga pendapat lain, ya, pendapat lain juga disebutkan, apakah Allah tidak mengetahuinya? Ya, makna yang pertama lebih utama di sini adalah karena di dalam firman berikutnya disebutkan wa huwa latiful khabir, Dia maha halus lagi maha mengetahui. Ya. Maka segala rahasia yang diketahui kita pasti diketahui oleh Allah. Ya. Maka dari ayat ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa semua doa yang kita panjatkan kepada Allah itu, baik dengan suara keras, ya, berbisik, lemah lembut, maupun dengan gerakan hati saja akan diketahui oleh Allah. Karena Dia mengetahui apa yang telah, kemudian sedang, hendak, ataupun ingin kita katakan. Maka
Maka jangankan yang sudah jelas tampak, yang tersembunyi pun Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui. Dan karena itulah kita harus berhati-hati ya dari dalam bertindak dan bersikap. Ya. Jangan sampai kita melakukan kebohongan-kebohongan ataupun kedustaan-kedustaan yang nyata, yang mungkin kita bisa membohongi manusia, membohongi saudara kita, bahkan keluarga kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tentunya Maha mengetahui segala apa yang kita kerjakan ya. Karena kita juga harus seharusnya ya merasa kita adalah ODP ya, orang yang dalam pantauan ya. Dan pantauan dalam hal ini adalah ODP muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah ya. Maka selalu diawasi di sini bukan hanya mengetahui saja, tetapi Maha mendengar ya, mengawasi, Maha teliti. Tidak ada yang tersembunyi ya, baik langit maupun yang ada di bumi. Itulah di ayat yang ke-13 dan 14 ini. Dan yang terakhir di ayat yang 15 ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu min rizqihi ya. Ataupun huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha ya. Yang menjadikan bumi mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Maksudnya adalah berjalanlah kalian kemanapun kamu menghendaki dan berbagai kawasan, dan serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah ya, kawasan, keperluan mata pencarian dan perniagaan. Maka ketahuilah bahwa upaya kalian itu tidak memberi manfaat satupun kecuali bila Allah memudahkan bagi kalian. Maka di sini difirman Allah, wa kulu mir rizqih ya, dan manakala sebagian dari rezeki, maka berupaya dengan menempuh ya, sarananya tidaklah bertentangan dengan bentuk buah tawakal kita kepada Allah. Ya. Lalu di sini Imam Turmuji, Imam Nasai, ya, Imam Ibnu Majah meriwayatkan melalui hadis Ibnu Hubairah. Imam Turmuji mengatakan bahwa hadis ini ya, di dalam hadis ini sangat hasan, ya, di mana di dalam hadisnya dikatakan seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberimu rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung-burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di petang hari dalam keadaan perut kenyang. Dan ini hadis ini sahih ya, yang dikatakan oleh sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dengan tawakal ini ya, dengan tawakal ini adanya keberangkatan di petang dan di pagi hari mencari rezeki disertai dengan rasa tawakal kita kepada Allah, maka dialah yang menundukkan ya, yang memperjalankan, yang menjadikan penyebab adanya rezeki itu ya. Wa ilaihin nusyur, artinya dan hanya kepadamu lah kami kembali setelah dibangkitkan ya. Maksudnya di sini dikembalikan kelak di hari kiamat ya. Ibnu Abbas, Mujahid As-Saddi dan Qatada mengatakan bahwa manakibuha artinya daerah-daerah yang jauh ya. Daerah-daerah yang pedalaman dan seluruh kawasannya. Ibnu Abbas, Qatada mengatakan bahwa pula manakibuha artinya gunung-gunungnya ya. Maka di sini Ibnu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Amir Ibnu Hakam Al-Azdi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatada, dari Yunus Ibnu Jubair, Bashir dan Ibnu Ka'ab, bahwa ia membaca ayat ini, yaitu maka berjalanlah di jalan penjurunya ya. Lalu ia berkata kepada budak perempuan yang telah melahirkan anak darinya, jika engkau mengetahui makna manakibuha berarti engkau merdeka. Lalu budak perempuan yang menjawab manakibuha artinya pegunungan ya. Maka di sini Ibnu Bashir Ka'ab bertanya kepada Abu Darda mengenai maknanya. Kemudian Abu Darda menjawab manakibuha artinya adalah daerah pegunungannya. Itulah sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita senantiasa ya beraktivitas ya. Beraktivitas kita di dalam kehidupan dengan menanamkan rasa tawakal kita kepada Allah, maka sesungguhnya insya Allah Allah juga akan mencukupkan, akan memberikan rezeki nikmat-nikmatnya yang luar biasa kepada kita sebagai seorang hamba.
Itulah sahabat yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.